Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Yang berkemungkinan sekarang juga ketakutan kalau Pak Prabowo jadi presiden, kemungkinan orang-orang atau tokoh-tokoh atau rakyat yang anti Orde Baru. Kenapa dia takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga para pemimpin kita di negeri ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke jalan yang benar. Sahabat BN, ada satu pernyataan menarik dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Halo, gue ini jenderal ini, legend ini. Jelek-jelek ini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Seperti kita saksikan, Prabowo mengatakan ada yang takut kalau dia jadi presiden. Siapa orangnya? Prabangkir. Yang menarik lagi, Prabowo mengatakan dia kan jenderal bintang 3, legend, mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus. Tetapi ketika mengajukan kredit ke bank di saat dia sudah pensiun, sulitnya bukan main katanya. Pokoknya sulitlah. Jadi kalau begitu, tentu saja bankir yang dikatakan takut kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, itu kemungkinan bankir yang tidak menyetujui kredit Prabowo ketika dia mengajukan kredit ke bank dulu. Yang tidak punya persoalan dengan kredit Prabowo, tentu dia tidak akan takut. Tetapi seharusnya para bankir yang menolak kredit Prabowo pun harusnya tidak perlu takut kalau Prabowo jadi presiden. Jika penolakan kredit Prabowo itu memang karena kredit yang diajukannya itu tidak disetujui oleh bank karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bank. Sepanjang dia menolak karena ada alasan disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tak jadi persoalan sebenarnya. Sahabat BN, ketakutan yang mungkin ada pada diri para bankir
yang menolak kredit Prabowo itu tentu saja ketakutan Prabowo akan dendam. Nanti begitu dia jadi presiden, dia cari bankir-bankir yang menolak kreditnya dulu, dan lantas dia balas dendam. Mungkin itu yang ditakutkan oleh para bankir itu, kalau bankir itu merasa takut. Mungkin saja bankir-bankir yang menolak kredit Prabowo dulu itu sekarang masih aktif, masih berdinas. Jadi tentu kalau dia sekarang direktur bank di A, direktur bank B, dan itu pun tentu yang takut itu kalau dia bekerja di bank pemerintah atau bank plat merah. Tapi kalau dia sepanjang bekerja di bank swasta, tidak akan takut-takut, aman sebenarnya. Tetapi tentu sebagai orang besar, sebagai seorang negarawan, tidak boleh pula Pak Prabowo dendam kepada bankir yang dulu menolak kreditnya. Tidak perlu pula dia menanamkan di hatinya, awas kamu, kalau saya nanti jadi presiden kamu awas. Kenapa dulu kamu tolak kredit saya? Bahkan seharusnya Prabowo berterima kasih kepada mereka kalau nanti sudah jadi presiden. Karena mungkin saja kalau dia berikan kredit dulu kepada Prabowo, jangan-jangan kreditnya macet. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Lain halnya kalau dia persulit. Tetapi kalau dia persulit dulu, tentu seorang Prabowo yang mantan Pangkostrat, yang mantan Danjen Kopassus, yang seorang Jenderal Bintang 3 bisa mempersoalkannya waktu itu, bisa mendebatnya waktu itu. Persyaratan saya sudah cukup. Kenapa kredit saya kamu persulit? Tentu bisa. Kalau begitu, kata Prabowo kepada si bankir itu, kita yakin bankir itu tidak bisa mengelak. Lain halnya kalau memang penguasanya penguasa diktator pula. Pokoknya Prabowo jangan dikasih kredit. Benar atau salah, sesuai tidak sesuai dengan aturan, jangan beri kredit. Kalau itu yang terjadi, besok ketika Prabowo kalau dia terpilih jadi presiden, harusnya jangan dia lakukan itu. Kepemimpinan Prabowo kalau nanti dia sempat menang jadi presiden, tentu harus steril dari praktek-praktek yang tidak baik itu. Selanjutnya, sahabat BN, dan kita melihat pada kesempatan ini tidak disinggung oleh Pak Prabowo, yang berkemungkinan sekarang juga ketakutan kalau Pak Prabowo jadi presiden, kemungkinan orang-orang atau tokoh-tokoh atau rakyat yang anti Orde Baru. Kenapa dia takut? Karena sosok Prabowo itu masih dilihat oleh rakyat sekarang ini sosok dari kepemimpinan rezim Orde Baru. Kenapa dikatakan demikian? Pak Prabowo jadi Danjen Kopassus, Pak Prabowo jadi Pangkostrat, Pak Prabowo mendapatkan Jenderal Bintang 3 itu, semuanya di era Orde Baru. Di era Orde Baru. Dan rakyat tentu sekarang masih ingat kenapa Pak Prabowo sampai pensiun dini dulunya di era Orde Baru. Kalau tidak keliru kita di saat-saat memanasnya peristiwa 1998. Jadi tentunya sekarang
yang turut ketakutan selain dari para bangkir tadi, kemungkinan seperti saya katakan tadi, para tokoh, orang atau rakyat yang anti Orde Baru. Muncul agaknya ketakutan sekarang ini bagi orang-orang yang anti Orde Baru ini, jangan-jangan nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Dwi Fungsi ABRI hidup lagi seperti di era Orde Baru. Namun yang kita harapkan tentunya jika nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, agar menjadi presiden yang reformis, tidak pemarah, tidak diktator, tidak bertangan besi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.